Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Faisal Nurfadilah, Dini Nur Azizah, Hasbiah Rahmanisa, dan Putri Respayanti Nurfadilah. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis jurnal yang berjudul An at-Home Laboratory in Plant Biology Design to Engage Students in the Process of Science, atau laboratorium tanaman rumahan yang dirancang untuk melibatkan mahasiswa dalam proses sains. Pada jurnal yang kelompok kami kaji, terdapat abstrak. Tujuan kegiatan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk melatih keterampilan penelitian ilmiah selama pandemi COVID-19. Latar belakangnya, karena adanya pandemi COVID-19, kegiatan penelitian tidak dapat dilakukan secara langsung. Hal tersebut menyebabkan kurangnya pengalaman penelitian langsung yang mendalam bagi mahasiswa sarjana sains. Selanjutnya ada metode. Selama 1 semester atau 13 minggu, mahasiswa melakukan kegiatan penelitian dalam laboratorium di rumah. Kegiatan penelitian tersebut antara lain yang pertama, mahasiswa diberikan peralatan laboratorium di rumah dengan bahan yang diperlukan. Yang kedua, mahasiswa dipandu untuk melakukan kegiatan penelitian termasuk cara pembuatan hipotesis, pengumpulan data, dan analisis data melalui video tutorial dan virtual secara langsung. Hasil belajar terkait dengan pengalaman penelitian laboratorium di rumah ini, yang pertama membuat hipotesis terkait dengan pengamatan yang diuji, yang kedua merancang eksperimen untuk menguji hipotesis, yang ketiga menjelaskan replikasi biologis, yang keempat melakukan statistik menggunakan R, dan yang kelima penyusun makalah penelitian untuk mengkomunikasikan hasil pengamatan kepada audiens. Kesimpulan yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu laboratorium rumah dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempraktikkan kegiatan penelitian secara langsung dengan fleksibilitas selama pandemi COVID-19. Terdapat kata kunci pada jurnal kali ini: eksperimen di rumah, penelitian berbasis khusus, pembelajaran jarak jauh, pengalaman penelitian, dan mahasiswa sarjana sains. Selanjutnya terdapat pendahuluan. Adanya pandemi COVID-19 menuntut adanya inovasi dalam pembelajaran, terutama mengenai mata kuliah laboratorium praktis dalam ilmu hayati. Penelitian di rumah ini dirancang dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk menerapkan proses ilmiah yang akan digunakan sepanjang masa sarjana, pasca sarjana, dan karir kerja mahasiswa. Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam 2 bagian, yaitu yang pertama, mahasiswa mempelajari pengaruh pupuk nitrogen terhadap laju pertumbuhan Pisum sativum atau kacang ercis dan nodulasi akar oleh Rhizobia, pengikat nitrogen liar, menggunakan tanah lokal yang bersumber secara mandiri oleh mahasiswa. Yang kedua, melakukan analisis data terpandu menggunakan perangkat lunak statistik open source R sesuai dengan data hasil pengamatan yang dikumpulkan. Selanjutnya, mahasiswa diberikan peralatan laboratorium untuk melakukan percobaan ini di rumah. Selanjutnya, terdapat metode penelitian. Yang pertama, latar belakang praktikum. Percobaan ini meneliti pada kacang ercis atau Pisum sativum. Pada spesies legum, sebagian besar mampu melakukan fiksasi nitrogen biologis melalui bersimbiosis dengan bakteri pada tanah sebagai Rhizobia. Nitrogen merupakan salah satu makronutrien utama yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan tanaman. Pada bidang pertanian, nitrogen digunakan untuk mempertahankan produktivitas berkepanjangan tanaman. Adapun metode yang kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat dan bahan yang digunakan selama melakukan praktikum. Yang pertama ada alat. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yang pertama ada cawan Petri, label,
pot tanaman, dan 3 wadah beserta tutupnya. Sedangkan bahan yang digunakan selama praktikum yaitu ada 12 biji kacang polong atau kacang ercis, 1 kali Miracle Grow atau makanan laut serbaguna, 3 kali Miracle Grow atau makanan laut serbaguna, air, dan tanah gembur. Adapun metode yang ketiga yang digunakan dalam penelitian ini yaitu langkah kerja praktikum. Yang pertama yaitu mahasiswa menonton video praktikum yang dilakukan di sekolah. Yang kedua, mahasiswa menyiapkan pot dan diberikan label pelakuan yaitu 0 kali pelakuan, 1 kali pelakuan, dan 3 kali pelakuan. Yang ketiga, mahasiswa menaburkan 6 biji kacang ercis pada setiap pelakuannya dan menambahkan Miracle Grow pada setiap pelakuannya yaitu 0 kali, 1 kali, dan 3 kali. Keempat, setiap 1 minggu sekali tanaman diamati dan dicatat dalam tabel hasil pengamatan berupa kondisi pertumbuhan, foto periode, suhu rata-rata, kelembaban, jenis dan asal tanah, pH tanah, dan frekuensi penyiraman. Kelima, mahasiswa mengamati tinggi tanaman, jumlah ruas, dan mengamati warna dan kesuburan tanah secara keseluruhan. Pengamatan ini dilakukan 3 kali selama 1 minggu. Setelah selesai pengamatan kacang ercis, dipanen dan ditimbang, lalu dibandingkan pada setiap pelakuannya. Mahasiswa juga dapat menghitung nodulus akar menggunakan Saskatchewan False Grow Field Assessment Guide jika tersedia. Adapun metode keempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil pengamatan praktikum. Gambar di samping merupakan hasil pengamatan pertumbuhan kacang ercis menggunakan 0 kali, 1 kali, dan 3 kali pelakuan dalam 14 hari setelah tunas muncul dari tanah. Hasil penelitian, eksperimen alternatif ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh hormon tanaman asam gibberelat terhadap pola perkembangan varietas tanaman kacang polong tipe liar dan varietas tanaman kacang polong tipe kerdil dalam manual laboratorium. Kemudian, mahasiswa tersebut akan diberikan rancangan percobaan yang mencakup tanaman kacang polong tipe liar dan tanaman kacang polong tipe kerdil. Salah satu tugas mereka adalah untuk mengidentifikasi dasar fenotip kerdil tersebut. Kemudian, mahasiswa dibimbing untuk membentuk hipotesis berdasarkan latar belakang yang telah disediakan dan diberikan desain eksperimen secara terperinci. Video selang waktu pertumbuhan tanaman kacang polong, muatan tipe liar dan muatan tipe kerdil. Dalam perlakuan asam gibberelat yang lebih banyak dan lebih sedikit. Kemudian data yang didapatkan yaitu tinggi tanaman, jumlah ruas tanaman, dan berat segar tanaman pada akhir penelitian. Mahasiswa juga dipandu untuk melakukan analisis data melalui studio rsstudio.cloud dan melalui screencast video melalui dokumen HTML pendamping yang dibuat menggunakan R Markdown. Selanjutnya ada analisis data. Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada eksperimen ini, yaitu hasil eksperimen yang diperoleh adalah dari sekelompok siswa yang berpartisipasi melakukan percobaan. Data yang terkumpul kemudian akan digabungkan menggunakan software R untuk dikelola, dianalisis, dan divisualisasikan. Siswa tersebut diajarkan untuk menganalisis data yang terdiri dari organisasi, pembersihan, dan rekonstruksi. Analisis tersebut menggunakan permodelan statistik dan pengujian hipotesis. Setelah dianalisis, kemudian data tersebut akan divisualisasikan menggunakan video yang dibuat dengan R Markdown dan dokumen HTML yang terlampir. Selanjutnya ada pembahasan. Sebelumnya perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan distribusi nilai mahasiswa dalam hitungan persen. Nilai tersebut terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek visual, aspek metode, dan laporan. Penilaian tersebut dilakukan secara langsung dengan menerapkan dan melakukan kegiatan bioksil dalam penalaran kuantitatif yang dilakukan mahasiswa selama 1 semester.
Yang selanjutnya, penilaian akhir untuk mata kuliah laboratorium ini berupa makalah penelitian yang komprehensif yang mencakup bagian-bagian berikut seperti pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Laboratorium di rumah merupakan peluang untuk meningkatkan pemerataan pembelajaran melalui fleksibilitas waktu, kecepatan eksperimen dan tempat, serta peningkatan kontrol dan peluang untuk analisis data yang lebih independen. Kemudian laboratorium di rumah memfokuskan pada pengembangan dan kompetensi seperti kemampuan menerapkan proses sains dan kemampuan menggunakan penalaran kuantitatif. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan fleksibilitas waktu dan tempat belajar bagi mahasiswa dengan memberikan kesempatan dalam pengalaman penelitian otentik yang dilakukan di rumah selama kegiatan pembelajaran jarak jauh dilakukan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari jurnal ini dapat memberikan kesempatan untuk mengalami dan mengasah proses bioskill dalam melakukan eksperimen ilmiah, dapat melatih untuk berpikir kritis, mensintesis, dan menerapkan pengetahuan melalui kegiatan eksperimen ilmiah, dapat melatih kemampuan berliterasi melalui kegiatan interpretasi dan membuat ringkasan literatur melalui kegiatan eksperimen ilmiah, dapat melatih kemampuan dalam manajemen data dan analisis data melalui kegiatan eksperimen ilmiah yang dilakukan dari rumah, dapat mengurangi kesenjangan keterampilan praktis selama melakukan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19, dan dapat mengurangi stres dan kecemasan pada mahasiswa selama kegiatan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Kemudian kekurangannya yaitu terbatas pengawasan dari seorang ahli terhadap proses eksperimen ilmiah yang dilakukan di rumah, terbatas pengawasan dalam merancang penilaian dan kegiatan terkait kegiatan eksperimen yang dilakukan di rumah, dan yang terakhir, keterbatasan ruang yang menghalangi mahasiswa untuk memiliki pengalaman laboratorium yang baik di rumah. Sekian pemaparan analisis jurnal dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.